Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Acan Pawinata dari IF 4806. NIM saya 1030 12400 300. Di sini saya akan mengerjakan soal kalkulus CLO 0313. Buat soal pertama. Entah. Tanggal 5. Supaya tidak terlalu banyak memakan sebentar soal ya. Oke. Soalnya kan bentuknya seperti ini. RT sedangkan sin TI bagus TJ ditambah T kuadrat 3T ditambah 2K. Oke, yang terlebih dahulu, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk menjawab ini. Oke, partikel pernah ke arah bawah. Berarti untuk mengetahui apakah partikelnya bergerak ke bawah, kita harus ubah dulu jadi VT per dx. Nah, itu saja. VT cos TI dikurang sin TJ tambah 2 T kurangin 3. Oke, kurangin 3. Jadi ini jadi 2T kurangin 3 V Z T. Oke, ini partikel ke bawah jika si V Z T sama lebih kecil dari 0 ya, intinya lebih kecil dari 0. Apabila V Z T ini lebih kecil dari 0, maka ini 2T dikurangin 3 0. Oke, berarti ini kan jadi pindahin 2T terus 3 terus gitu 3 per 2 3 per 2 atau bentar, atau bisa kita ubah jadi 1,5. Jadi ya A ini ya partikel untuk 0 lebih besar dari 1,5. Iya, T dulu Pak, nggak apa-apa, T dulu lagi baru 1,5 partikel bergerak ke bawah. Oke, jadi untuk A ya dia partikel untuk 0 lebih kecil dari T, terus T lebih kecil dari 1,5 partikel bergerak ke arah bawah. Oke, kita lanjut ke B. Apakah partikel tersebut bergerak? Nah, berikan argumen untuk setiap jawaban. Oke, karena partikel berhenti bergerak jika vektor kecepatannya adalah vektor 0, jadi VT ya si VT sama ini 0.
Ya, bentar. VT sama dengan I. Bentar. Hanya sini I apa di sekejap, enggak apa-apa ya, gini aja I. Ini ditambah 0C ditambah 0K. Nah kayak gini, berarti komponennya itu ada cos T sama dengan 0 dan sin T sama dengan 0, terus 2 T kurangin 3 sama dengan 0. Dari ini mendapatkan dari cos T kita mendapatkan oke. Dari cos T ini kita mendapatkan bentar. Oke, sip. Kalau dari sini mendapatkan T-nya itu Pi per 2 tambah R Pi. Ini bilangan bulat. Terus ini mendapat T sama dengan M per V. Ini juga sama bilangan buat M nya. Kalau ini T 3 per 2 3 per 2. Jadi bentuk persamaannya intinya mah T-nya tidak ada yang 0. Jadi ada yang 0, maka tidak ada partikel berhenti bergerak
bergerak. Jadi tidak ada partikel yang berhenti bergerak karena T-nya tidak ada yang 0. Oke. Atau bisa dibilang tidak 0 secara bersamaan. Di 0 bersamaan. Oke, sip. Untuk C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Nah, untuk C ini partikel yang dikeluarkan soal. Oke, karena di sini ZT-nya sama dengan 12 sesuai di soal, sip. Jadi buat perhitungannya T kuadrat dikurangin 3T ditambah 2 sama dengan 12. Ini jadinya T kuadrat dikurangin 3T jadi minus dikurangin 10 atau minus ini 0 dan T sama dengan 3 plus 7 per 2 sama dengan 5. Bisa seperti ini. 5 detik. Atau kita juga bisa dengan mengkuadratkan, ya udah. Ya. Sama dengan 5 detik ya. D. Berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Ini jadi V5 sama dengan 5 kan V-nya sudah diketahui, dia 5 detik sama dengan cos itu atau cos C ditambah 10 kurang 3 atau
bisa juga. Jagakan kali 50 berarti 5 akar 2, jadi 50 milisecond. Dan yang E ya sekarang, E terakhir. Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah garis singgungnya. Jadi itu kan vektor dari arah garis singgung pada kurva di suatu titik kan ada di vektor kecepatan pada titik. Kita sudah menentukan, saya kan udah nentuin ini vektor kecepatan pada partikel, ketinggiannya 12 meter, terus pada T-nya itu kan 5 detik. Ya udah langsung aja, V5 cos 5 I sin tadi 5 C tambah 7 K. Oke, jadi titik garis singgungnya ada ini, V5 cos ini. Nah, kita lanjut ke soal 2. Tentukan turunan 1 saat X sama dengan 0. Y turunan 0. Oke, soalnya kan seperti Y sama dengan 0 jika X lebih kecil 0, terus X pangkat 3 jika X lebih besar dari 0. Yang A. Terus kita harus cari dulu turunan pertama dari Y terhadap X. Kalau dari sini kalau dari pertama X lebih kecil dia 0, terus Y nya kan sama dengan 0, jadi itu 1 sama dengan 0. Kalau misalnya ini X lebih dari 0 dan Y sama dengan X pangkat 3, jadi Y turunan sama dengan 3X pangkat 2. Ini jadi 3 0 pangkat
pangkat 2 sama dengan 0. Jadi turunan ini kan kiri ini kanan ya, karena turunan kiri dan kanannya sama-sama 0 ini 0. Ya bukan ini kanan sama di X sama dengan 0, jadi nilainya 0. Terus yang B, akhir tentukan besar kelengkungan di kurva 0,0. Kalau kita ngikutin yang ini dan turunan kedua langsung aja ya, yang ini ke kiri. Ini otomatis 0. Jadi 0. Di sini kita ngegunain X itu bisa 6 kali 0 sama dengan 0. Jadi kita substitusi nilainya ke dalam rumus lengkung beta. Ini aja karena ada 0, langsung aja rumus K 0 sama dengan 0 kan 0 sih. Satu ditambah ya turunan 1 0 pangkat 2 kali 3 per 2 sama dengan ini otomatis 0. Ini 1 ditambah 0 pangkat 3 per 2 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Jadi besar lengkungan di titik 0,0 adalah 0. Oke. Ini untuk nomor 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.